Baik, kita ke pembahasan. Pada tahun 1983 kembali muncul ponsel generasi terbaru, yakni Motorola Dynatec. Berbeda dengan Motorola Tech tahun 1973, ponsel terbaru ini menjadi ponsel pertama yang secara resmi dikomersilkan. Berikut contoh gambar model handphone di tahun 80-an. Pada 1983, sejarah handphone pun tercipta saat muncul Motorola Dynatec 8000X. Ini merupakan handphone pertama yang dibuat secara komersial. Berikutnya, ponsel di tahun 1990-an, Motorola Microtech 9800X bentuknya sudah mulai mengadaptasi model flip yang telah menjadi ciri khas handphone pabrikan ini. Sebuah antena berbahan plastik terlihat di handphone ini. Kita mengenal di zaman 1990-an, handphone ini sudah sangat canggih dengan Microtech tersebut. Di tahun 90-an, dekade bisa dibilang menjadi era perubahan model teknologi handphone. Hingga Motorola Microtech tercipta sebuah handphone hanya bisa dipakai untuk menerima dan melakukan panggilan saja. Sejak 1992, handphone sudah mulai bisa mengirimkan pesan singkat alias SMS. Pertama kalinya ada SMS di dunia adalah saat ada ucapan selamat Natal melalui jaringan Vodafone di Amerika Serikat. Handphone ini bisa berfungsi sebagai telepon, pager, mesin fax, dan PDA personal digital assistant. Seperti saat merilis Nokia 7110, ini merupakan handphone pertama yang sudah dilengkapi dengan teknologi WAP, Wireless Application Protocol, sehingga kemungkinan setiap penggunanya melakukan browsing internet. Di Indonesia pun menjadi konsumen paling banyak menggunakan seri handphone ini, sehingga tersebut sebagai handphone sejuta umat. Bahkan bisa dibilang 8 dari 10 pengguna handphone di era ini pasti pernah memiliki Nokia 3210. Mungkin saja Anda salah satunya. Di sini ada Nokia di tahun 2000-an. Nokia boleh bangga pernah menciptakan handphone paling laris dalam sejarah di dunia seluler. Namun, mereka harus mengakui jika Sharp lah yang pertama kali menciptakan handphone dengan kamera. Handphone berkamera pertama di dunia adalah Sharp JSH04 yang rilis pada tahun 2000. Seperti saat BlackBerry merilis seri 5810, ini merupakan handphone yang terkoneksi ke data internet secara total. Artinya, fitur yang ada di handphone ini tidak akan berfungsi tanpa ada koneksi data. Di sini juga ada model Motorola yang di era sebelumnya bersaing hebat dengan Nokia mulai sedikit bisa bernafas. Pasalnya, seri RAZR yang pertama kali rilis pada 2004 sanggup menembus angka penjualan 50 juta buah pada tahun 2006. Model handphone di tahun 2010 sampai sekarang memasuki dasawarsa kelima dunia. Handphone sempat diguncang oleh demam BlackBerry, khususnya di Indonesia yang sempat menjadi pengguna terbanyak BlackBerry di dunia setelah Amerika Serikat.
Indonesia pun kerap dijadikan acuan tingkat kesuksesan BlackBerry baru saat rilis ke pasaran. Karena Indonesia sempat menjadi tempat launching seri terbaru dari BlackBerry sebelum dijual ke berbagai negara di dunia. Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan Corp inilah yang telah mengubah dunia selamanya sampai sekarang. Kapan handphone pertama di Indonesia? Telekomunikasi seluler di Indonesia merupakan negara pertama kali mengadopsi teknologi seluler versi komersial. Telekomunikasi seluler di Indonesia mulai dikenalkan pada tahun 1985 walaupun baru beroperasi pada tahun 1986, dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama kali kemajuan teknologi seolah-olah dan seakan-akan tidak bisa dibendung dari zaman dan tahun ke tahun. Kemajuan teknologi semakin pesat, baik handphone maupun komputer semakin menjamur baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, dan bahkan ke kakek-kakek semuanya menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi, maupun komputer hanya untuk mengerjakan tugas dan kepentingan pribadi.